Informasi dan inspirasi Rosatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ikhwan Wijaya saat ini berada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Provinsi Lampung, dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Provinsi Lampung, Bapak M. Taufikullah, dan juga ditemani Kepala Bidang Bina Program dan Perencanaan Dinas BMBK Provinsi Lampung, Bapak M. Abdillah Saheru. Selamat siang ini Bang Taufik. Selamat siang. Ya, Bang apa Iwan. kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik Bang Iwan. Ya, kita hari ini mungkin akan membincangkan terkait dengan target kemantapan jalan Provinsi Lampung tahun 2025. Dan memang kita tahu bahwa jalan ini merupakan urat nadi pembangunan yang memainkan peran cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas dan juga memperkuat konektivitas antar daerah. Di Provinsi Lampung, jalan provinsi menjadi elemen penting untuk mendukung kegiatan transportasi, distribusi barang, serta pelayanan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata, pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target kemantapan jalan pada tahun ini. Dan target ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur jalan provinsi sehingga mencapai tingkat kemantapan minimal 79%. Dengan pencapaian ini diharapkan tercipta kelancaran mobilitas, pengurangan biaya logistik, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada pembangunan jalan baru, namun juga mencakup perbaikan, pemeliharaan, dan juga rehabilitasi jalan yang ada. Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Provinsi Lampung optimis dapat menghadirkan infrastruktur jalan yang tangguh, aman, dan berdaya saing menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Target kemantapan jalan ini juga menjadi wujud komitmen nyata Provinsi Lampung untuk mempercepat terwujudnya konektivitas regional yang lebih baik sekaligus juga mendukung Indonesia Emas 2045. Mungkin saya kesempatan pertama ke Bang Taufik dulu nih Bang. Apa target kemantapan jalan Provinsi Lampung yang ingin dicapai pada tahun 2025, baik dari segi panjang jalan maupun persentase kemantapannya Bang? Terima kasih Bang Iwan kesempatannya. Kemantapan jalan, begitu. Bahasa mantap itu kan apa sih, banyak masyarakat bilang mantap itu apa bedanya dengan baik, kan begitu kan? Jadi ada definisi kemantapan jalan itu bahwa ada 4 klasifikasi jalan. Baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Itu kita klasifikasikan begitu. Ketika kita bicara baik, itu tingkat kerusakan jalannya itu di bawah 3%. Begitu. Terus sedang itu sampai 5%. Kalau rusak ringan itu sampai 10%, rusak berat di atas itu. Jadi itu yang kita klasifikasikan jalan. Mantap itu apa? Mantap itu adalah baik dan sedang. Jadi bukan berarti kalau kita bilang bahwa jalan mantap itu jalan tidak ada lubang, tapi jalan yang masih layak bisa dilalui dengan keselamatan pengguna jalan. Kira-kira seperti begitu ya. Jadi kemantapan jalan kita, target kemantapan jalan kita di 2025 ini kita naikkan angka 1% dari yang sebelumnya di tahun 2024. Akhir 2024 kemarin, Desember 2024 kemarin, teman-teman Bina Program survei kemantapan kita berkisar 78,08%. Tingkat kemantapan agak turun sedikit 0,5% dari kemantapan di akhir 2023 Desember. Ya. Tahun ini 2025 ini kita targetkan di angka 79%. Nah, terkait dengan kemantapan ini tentunya target yang kita tetapkan ini pasti harus disesuaikan dengan budgetnya itu. Jadi yang jadi masalah adalah budgetnya itu. Jadi strategi kita bagaimana untuk mendapatkan 79% itu adalah nanti kita rumuskan
sedemikian rupa sehingga target-target kita akan tercapai. Kira-kira begitu Bang Iman. Tadi Bang Taufik sebutkan ini ada penurunan Bang. Iya. Kalau di 2024 78%, ini menurun justru dibanding 2023 0, meskipun Iya. angkanya tidak cukup signifikan mungkin. Iya. Apa persoalannya Bang sehingga dia bisa menurun gitu Bang? Baik. Jadi setiap tahun Bang, jalan kita itu kan digunakan. Ya. Pertanyaannya, apakah kalau jalan nggak digunakan itu terus nggak rusak gitu kan, kira-kira begitu kan? Ternyata jalan sendiri yang nggak digunakan aja dia bisa rusak, ada penurunan kondisi. Kenapa? Karena akibat cuaca kan anak-anak. Ya, apalagi kalau kita gunakan, begitu. Jadi pengaruh penggunaan jalan itu akan terjadi penurunan kondisi. Bahasa ringkasnya adalah degradasi, bahasa kita. Degradasi adalah penurunan kemantapan jalan, begitu. Nah, karena kita gunakan maka jalan itu akan turun. Nah, strateginya kalau bagaimana tadi tanya, kenapa sih kita turun? Per tahun kita rata-rata kita rata-ratakan 4% jalan kita turun, 4% penurunannya. Atau kalau 4% dikalikan 1.700 hampir 56 kilo ya. 56 kilo itu jalan kita rusak. Gitu, karena kita pakai. Dan ini yang memang jadi tantangan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan kondisi kemantapan jangan sampai terlalu banyak nanti turunnya. Bisa nggak bisa banyak, bisa lebih daripada itu. Kalau nggak kita ada treatment, kita pasti lebih daripada itu. Ya. Kenapa? Karena pengaruh beban itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan. Apabila teman-teman pengguna jalan itu menggunakan jalan melebihi batas kemampuan jalan yang disyaratkan, maka turun degradasinya itu akan semakin tajam, begitu. Nah, makanya apa? Kita perlu juga koordinasi sama teman-teman di perhubungan. Kita perlu juga dekat-dekat sama teman-teman yang pengguna jalan supaya jangan menggunakan jalan yang terlalu berat sehingga beban kendaraan bisa kita kurangi sehingga tingkat kerusakan jalan tadi bisa lebih stabil lah, nggak terlalu turun drastis. Rusak pasti, begitu karena digunakan, tapi jangan terlalu drastis lah. Jadi terkait dengan itu maka pengguna jalan juga punya faktor penting di sini. Kira-kira begitu Bang. Nah saya mungkin kalau ke Bang Abdillah ini kan pasti kalau untuk mendukung atau mensupport target dari Dinas Bina Marga sendiri sebagai Kabid Bina Program begitu. Seperti apa Bang ininya perencanaan gitu Bang? Baik, terima kasih. Mungkin terkait dengan perencanaan program kita seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, memang kita selalu melakukan pembahasan dengan kawan-kawan bidang fisik, juga baik jalan maupun jembatan, utamanya dengan menentukan skala prioritas. Memang kita dengan anggaran yang tersedia itu kita mencoba mensimulasikan mana saja ruas-ruas yang menjadi prioritas, mana saja yang memang harus lebih kita utamakan gitu, karena memang anggaran yang disediakan itu tidak mencukupi untuk menangani seluruh jalan di provinsi ini yang panjangnya hampir 1.700 gitu Bang. Jadi kita menentukan skala prioritasnya, terus kita diskusikan juga dengan kawan-kawan di pembahasannya seperti apa, baru kita treatment dengan baik itu dengan perkerasan rigid maupun dengan perkerasan fleksibel. Biasanya itu skala prioritas. Karena kalau kita tidak seperti itu, target kondisi mantap khawatirnya tidak terkejar gitu kan, dan tingkat kepuasan masyarakat pun kurang tercapai gitu, karena kita juga mengutamakan untuk lokasi-lokasi yang LHR-nya tinggi gitu. Gitu. Kemungkinan juga kebanyakan yang LHR-nya tinggi itu juga tingkat kerusakannya lebih cepat, degradasinya mungkin lebih cepat. Mungkin itu yang ya. Ini saya ke Bang Taufik lagi nih Bang. Tadi Abang sebutkan 2024 78,8% kalau tidak salah tadi, dan ini kita targetkan di 2025 ini 79%. Strategi yang disiapkan Bina Marga sendiri Bang untuk mencapai target itu apa Bang? Baik, tadi Pak Abdillah baru cerita strateginya adalah clue-nya udah lihatin bagaimana kita memprioritaskan. Sepertinya sama seperti kayak kita dalam anggaran Bang ya. Kebijakan anggaran ini kita perlu memprioritaskan dengan dana yang terbatas.
permasalahan jalan itu sebenarnya pengelolaan jalan ini lebih kepada masalah yang klasik. Bagaimana dana terbatas itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Karena dimanapun di Indonesia ini teman-teman, kecuali mungkin daerah DKI saja yang PAD-nya cukup besar sehingga bisa membiayai jalan-jalannya begitu. Daerah di mana-mana pasti merasakan bahwa budget constraint merupakan persoalan yang setiap tahun harus dihadapi. Begitu. Kekurangan anggaran dalam rangka pemeliharaan jalan itu pasti dirasakan oleh semua daerah. Begitu. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya adalah kita dengan memprioritaskan ruas-ruas tadi, ruas-ruas yang memang yang pertama tingkat kerusakannya tinggi, udah pasti gitu. Ya. Itu yang kita lakukan dulu. Terus yang kedua adalah kita lakukan di daerah-daerah yang punya potensi ekonomi dan penduduknya yang padat. Kenapa seperti begitu? Kalau potensi ekonomi tinggi kan antara spending dan benefitnya itu seimbang. Iya nggak? Terus bagaimana dengan padat penduduk, misalkan daerah-daerah yang LHR-nya tinggi. Dengan LHR-nya tinggi maka jalan itu lebih banyak bisa dinikmati masyarakat yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan yang sepi. Begitu. Jadi kita fokusnya pada jalan-jalan yang seperti itu. Jadi kalau membiayai jalan ini semua, pertanyaannya adalah berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk kondisi kemantapan kita bisa mencapai di atas 90 atau sampai dengan mendekati dengan 100%. Kita pernah hitung-hitung, kita coba-coba hampir 5 triliun lebih lah uang yang kita siapkan untuk memperbaiki jalan yang ada. Karena di kita ini Bang, masih ada jalan-jalan yang sampai sekarang ini di beberapa ruas belum pernah sampai saat ini tersentuh pembangunan. Jadi baru sebatas base. Jadi badan jalan sudah ada, terus perkerasannya cuma batas base, begitu. Batas base, belum pernah ditutup dengan aspal, belum pernah ditutup dengan rigid, begitu. Hampir kira-kira kalau kita lihat kemarin, kita coba hitung-hitung 92 km jalan kita masih belum pernah ditutup dengan aspal. Ini jadi target kita juga ke depannya. Bagaimana kita sambil memperbaiki jalan yang rusak, kita juga menutup jalan-jalan yang tadi, ruas-ruas tadi, yang memang belum pernah tersentuh sama pembangunan. Jadi pembangunan bukan cuma saja bisa dinikmatin oleh masyarakat tertentu, daerah tertentu, semua kita di seluruh Lampung ini bisa menikmati semua hasil-hasil pembangunan. Jangan sampai yang sana dibangun, yang di sini nggak dibangun. Nah ini strategi kita bagaimana menyiapkan dana yang ada, kita bisa distribusikan di semua ruas, semua bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Begitu. Tadi disebutkan Bang Taufik ini anggarannya terbatas lah begitu Bang ya. Untuk pencapaian target jalan tahun ini. Nah, apakah anggaran tersebut juga anggaran ini mencukupi atau tidak? Tapi jawabnya nanti kita jeda setelah break berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik pendengar dan juga pemirsa podcast RRI, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung, Bapak M. Taufikullah, dan juga Kepala Bidang Bina Program Dinas BMBK Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Abdillah. Ini tadi saya sempat Abang sebutkan dengan anggaran terbatas, tapi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berupaya untuk mencapai target itu Bang. Nah mungkin kalau bisa dibuka sedikit begitu Bang, sebetulnya anggaran yang disiapkan pemerintah Provinsi Lampung untuk tahun 2025 ini berapa sih besarannya Bang? Baik, jadi terkait dengan anggaran pagu yang ada di Dinas Bina Marga itu totalnya termasuk gaji termasuk gaji dan operasional yang lain-lain itu 773 miliar. Tapi yang kita gunakan khusus untuk jalan dan jembatan begitu itu 707 miliar. Jadi sekitar 70 miliar itu untuk gaji karyawan, listrik dan lain-lain lah, yang lain-lain.
Selebihnya yang 700 miliar ini kita bangun untuk jalan, jembatan, ada jalan dan lain-lain dan sebagainya. Tadi sempat disinggung kaitan dengan di prolog tadi ada kaitan dengan konektivitas jalan ini Bang. Tentu saja kan jalan provinsi, begitu juga jalan kabupaten dan juga mungkin jalan nasional. Kalau seperti kondisi saat ini Bang begitu. Konektivitas antar jalan provinsi dengan kabupaten seperti apa Bang? Kondisi realnya Bang di lapangan. Baik. Sebenarnya ini kunci utama ya. Kunci utama sebenarnya konektivitas. Kita bicara jalan ini nggak cuman bagaimana target-target jalan provinsi, kemantapan jalan provinsi itu tercapai, tapi lebih pada isu konektivitas wilayah. Ya. Konektivitas itu lebih kepada bagaimana barang yang ada di pusat-pusat produksi bisa sampai ke pusat-pusat distribusi. Ya, pusat produksinya di mana? Karena negara kita negara agraris di mana ekonomi potensi khususnya Lampung ini bertumpu pada sektor pertanian, begitu. Kalaupun ada industri yang memang juga didukung oleh sektor pertanian, misalkan kan seperti begitu. Nah, bagaimana pertanian ini bisa didukung oleh jalan yang ada? Pertanian adanya di desa, nggak ada jalan ada di kota, begitu. Nah, bagaimana hasil-hasil produksi yang ada di pertanian yang ada di desa bisa dibawa ke pusat-pusat distribusi, ada dibawa ke pabrik, ada dibawa keluar daerah dan lain sebagainya. Artinya isunya bahwa jalan konektivitas ini bagaimana bisa menghubungkan antara tadi pusat produksi ke pusat distribusi. Rangkaiannya adalah ada jalan tol kita, ada jalan nasional, ada jalan provinsi dan ada jalan kabupaten yang semuanya seperti membentuk spider net, bahasa kita spider net. Spider net itu rangkaian laba-laba lah bentuknya jalan begitu. Itu yang menghubungkan antara titik ke titik, nokta ke nokta, not ke not begitu ya bahasanya. Nah, kondisi di Lampung seperti apa? Kita punya jalan tol ya, itu panjangnya 140 km yang dari Terbanggi, Bakauheni Terbanggi, ya. Totalnya ada 252 km kalau nggak salah, ya, panjangnya. Kondisi kemantapannya karena ini harus ada standar pelayanan minimal. Kalau ada lobang harus segera ditutup, Bang. Karena jalan berbayar, jadi mereka punya ada standar pelayanan minimal, ya, karena udah dibayar itu. Jadi masyarakat yang bayar harus bisa menempuh jalan tol itu dengan nyaman dong, dengan nyaman dan aman, ya. Artinya apa? Kondisi kemantapannya harus bisa dijaga sampai dengan 100% kemantapannya. Kalaupun ada rusak mereka harus perbaiki dan lain sebagainya. Artinya apa? Kemantapan jalan kita taruhlah di angka 100%, begitu. Ada jalan provinsi, jalan nasional nanti kembali. Jalan nasional ini menghubungkan antara provinsi ke provinsi, itu bahasa kita. Ada lintas timur, ada lintas tengah, ada lintas barat. Kita ada 3 lintas. Totalnya panjangnya ada sekitar 1.200 km. Kondisi kemantapan kita untuk jalan nasional 92% kemantapannya. Artinya cuma 8% aja yang rusak lah, begitu ya. Kondisi tidak mantap, begitu. Terus di bawahnya apa? Ada jalan provinsi. Jalan provinsi ini ringkasnya adalah jalan yang menghubungkan antar kabupaten ke kabupaten. Kira-kira seperti begitu. Panjang kita jalan provinsi yang memang dikelola oleh Dinas Bina Marga Bina Konstruksi ini, begitu. Yang setiap tahun kita perbaiki, ada totalnya 1.695 km. Kalau kita bulatkan 1.700 km lah kalau dekat kan 1.700 km. Gitu, terbagi di 15 kabupaten kota. Kondisi kemantapannya bagaimana? Kondisi kemantapannya yang kita bilang tadi 78,08%. Ya, kalau kita lihat-lihat, kita timbang-timbang masih cukup bagus lah itu. Ya, kalau misalkan nilai kita pakai nilai A, B, C, kita di angka B lah, kira-kira seperti begitu. Kalau kita banding-bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kita juga masih lebih bagus lah. Begitu. Namun demikian kita ada jalan yang menghubungkan antara kecamatan ke kecamatan, yaitu jalan kabupaten. Di mana pusat-pusat produksi adanya di sana sebenarnya. Begitu. Kalau produksi pertanian itu adanya di desa, begitu. Yang ditopang oleh jalan tadi, jalan kabupaten. Total di 15 kabupaten kota kita ada 12.000 km. 12.000 km. Jalan kabupaten kota. Jalan kabupaten kota. Kondisi kemantapannya di bawah 50%.
Ini yang miris. Jadi sebenarnya masyarakat banyak ngelihat itu kalau Pak jalan kita, Pak Gubernur jalan kita rusak nih, gitu. Kita harus lihat dulu ini jalan mana, begitu. Pengelolanya siapa? Itu rata-rata jalan kabupaten kota yang merasakan rusak. Nah ini jadi persoalan sendiri, begitu. Jadi dan ini tanggung jawab teman-teman kabupaten kota dalam pengelolaannya. Dan sekali lagi bahwa kendala yang utama apa? Kendala utama pembiayaan. Fiskal untuk pembiayaan jalan di kabupaten kota ini sangat minim, lebih kecil daripada kita. Kita juga susah nih dengan anggaran yang tadi kita bicarain. Kita udah susah, apalagi teman kabupaten kota gitu, lebih susah lagi. Nah ini jadi kendala juga. Sedangkan pusat produksi ada di kabupaten kota. Dan ini jadi permasalahan. Bagaimana ke depannya? Tentunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, kita sama-sama kita lihat dulu dong sumber produksi mana nih kira-kira yang mau kita capai, karena nggak mungkin semua kan kita perbaiki gitu. Misalkan ada kita meningkatkan jalan yang daerah produksi padinya tinggi misalkan di daerah mana Rawapitu atau Rawajitu di daerah sana misalkan, ya kita sama-sama teman-teman kabupaten melaksanakan pembangunan yang jalan kabupaten, provinsi yang melaksanakan jalan provinsinya situ, nanti pemerintah pusat menyelenggarakan pada jalan-jalan nasional di sana gitu. Jadi semua pusat-pusat produksi tadi bisa dibawa dari desa langsung ke kota atau ke pabrik atau ke pasar, begitulah kira-kira seperti begitu. Nah, kita minta sama pemerintah pusat jangan asik pada bagaimana membangun jalan nasional tok. Tapi kita ngajak pemerintah pusat bahwa kita butuh khususnya jalan-jalan di kabupaten kota ini perlu juga diintervensi oleh pemerintah pusat untuk diperbaiki. Karena apa? Fiskal di kabupaten kota itu sangat kecil, sangat minim. Begitu. Kalau nggak dibantu dengan pusat begitu, pasti akan kesulitan juga. Ya. Karena target kemantapan tadi, Kang Iwan, jadi mahal sekali. 1%, jadi kalau jangan pikir bahwa ketika 78 ke 79 naik 1% sedikit sekali, jangan lihat pada itu, angkanya itu besar sekali, begitu, ya. Jadi kita butuh, misalkan kalau 1% itu sama dengan 17 km, kalau 17 km dikalikan 6, ya 6 miliar per kilometer, ya enggak, itu udah hampir 100 miliar, 105 miliar. Untuk 1% kita butuh 105 miliar di sana. Nah bayangkan aja kalau misalkan jalan kabupaten kota tadi yang banyak tadi, kita butuh banyak juga intervensi dari pusat. Nah artinya apa? Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, bagaimana bisa membangun tadi jalan-jalan yang memang prioritasnya tinggi secara ekonomi, terus bisa berdaya ungkit sama kesejahteraan masyarakat. Itu yang lebih penting, begitu. Ketika kita bisa menyelesaikan itu semua sedikit demi sedikit, insya Allah apa-apa yang diharapkan, karena tujuan utama pembangunan ini kan kembali lagi kesejahteraan masyarakat, ya kita bisa mencapai itu. Begitu. Jadi benar-benar membangun jalan itu bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, begitu. Kita bisa menembus kantong-kantong kemiskinan tadi, di mana ada daerah-daerah kemiskinan, nanti jalannya bagus ke sana sehingga hasil-hasil ekonomi yang ada di daerah situ bisa dibawa kembali lagi ke kesejahteraan masyarakat. Begitulah kira-kira. Mengurangi kos juga begitu Bang ya? Betul. Pasti ya mengurangi kos ya. Pasti seperti begitu. Nah Bang, ini Bang Abdillah ini kan di bidang program. Tadi Pak Kadis juga menyebutkan ada fokus wilayah tertentu dan juga ada juga yang belum tersentuh sampai hari ini, belum tersentuh belum jalan yang sampai sekarang belum diaspal gitu Bang. Nah, kalau boleh ini Bang, seperti apa sih Bang kalau untuk ininya Bang, kalau ada daerah-daerah mana saja begitu Bang yang kalau misalnya Bang Abdillah bisa sampaikan begitu Bang? Baik. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa kita akan menentukan skala prioritas gitu ya. Jadi untuk kondisi-kondisi yang rusak itu memang menjadi skala prioritas utama gitu. Memang untuk kondisi-kondisi jalan yang sampai dengan tahun ini belum pernah tersentuh aspal itu memang kondisinya biasanya di daerah perkebunan, umumnya perkebunan atau yang
masyarakatnya memang belum terlalu ramai gitu. Tetapi yang perlu kita jadi catatan juga, kondisi rusak berat itu mempengaruhi kondisi mantap kita. Ya. Jadi secara bertahap tetap itu kita laksanakan pembangunan dari total di tahun 2024 ini 92 kilo Iya. yang masih belum tersentuh aspal itu akan kita programkan setiap tahunnya. Jadi secara bertahap baik 1 kilo maupun 2 kilo di masing-masing ruas kita akan tangani. Karena kita tetap fokus pada ruas-ruas yang fungsi sosial tinggi, padat penduduk, tetapi untuk penanganan kondisi yang belum pernah tertangani secara bertahap akan kita selesaikan. Mudah-mudahan selama beberapa tahun ke depan tidak ada lagi ruas-ruas jalan kita yang masih tanah. Harapannya seperti itu. Gitu. Karena seperti yang disampaikan tadi, untuk menentukan skala prioritas itu kita memang harus mempertimbangkan banyak sekali pertimbangannya. Gitu. Ada yang ruasnya rusak berat tetapi dalam lokasi perkebunan gitu kan, yang penduduknya masih rendah gitu jumlah penduduknya, itu menjadi prioritas tetapi memang belum terlalu bisa dimanfaatkan masyarakat. Tetapi yang jadi catatan, mana yang akan kita laksanakan duluan, apakah jalannya dulu, apakah menunggu padat penduduknya, karena kan itu saling berkaitan. Masyarakat tidak akan menjamah dari karena aksesnya sulit kan seperti itu, sehingga kita butuhnya tetap secara bertahap akan kita selesaikan secepatnya. Itu untuk yang kondisi-kondisi yang belum pernah tertangani. Kita memang membagi di 16 koridor kita di Dinas PMBK ini. Dari 98 ruas kita bagi menjadi 16 koridor. Dari situ juga kita akan prioritaskan di koridor mana yang akan lebih dahulu kita laksanakan pekerjaannya gitu di masing-masing koridor. Artinya memang yang prioritas pusat-pusat potensi perekonomian dan juga yang memang kaitan dengan kepadatan penduduk begitu ya Bang ya? Iya, jadi dari 92 km pun rencana penanganannya kita tetap prioritasnya di mana? Kan ada yang mendukung akses pariwisata, ada yang mendukung akses perkebunan. Itu di daerah-daerah mana? Karena kita harus bertahap gitu kan. Misalnya ada sepanjang di ruas itu 21 kilo yang masih rusak beratnya atau masih tanahnya 10 kilo, itu kita akan pilah juga di mana yang akan kita tangani tahun ini, baik dengan 2 kilo atau 3 kilo ke depan. Mungkin seperti itu pemilihannya. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa podcast RRI, sebelum kita lanjutkan kita break terlebih dahulu. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa podcast RRI, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Masih bersama dengan Bapak Taufikullah, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan juga ditemani Bapak M. Abdillah, Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Mungkin bisa ditambahkan ini Bang Abdillah, tadi ada 92 km, sekitar 92 km jalan provinsi yang memang belum tersentuh. Artinya kondisinya masih belum aspal begitu. Aspal, ya. Di mana saja Bang? Kalau kita bisa tahu di mana saja itu Bang? Iya. Jadi dari 92 kilo itu terbagi di beberapa ruas provinsi gitu yang memang kondisinya masih onderlah, agregat ataupun tanah gitu. Contohnya seperti di Tanggamus di ruas Kiluan Umbar Putido itu ada 2 ruas. Terdapat di situ ada beberapa kilo yang masih tanah. Padahal di situ mendukung sektor pariwisata di situ. Ya seperti kita tahu bersama di ruas itu ada Gigi Hiu ya, ada potensi wisata Gigi Hiu dan juga di situ ada potensi perikanan sebenarnya, karena di situ banyak sekali ikan hasil nelayan itu yang dihasilkan. Tapi itu sulit dibawa keluar karena aksesnya belum memadai. Gitu. Terus yang selanjutnya ada juga di daerah Waikanan yang di lokasi Kasui Air Ringki. Itu sebetulnya ruas konektivitas, jadi menghubungkan wilayah Lampung dengan wilayah Sumatera Selatan. Gitu, Kasui Air Ringki. Dan ada ruas-ruas yang di lokasi perkebunan seperti di Tajab Adijaya Tulung Randu, masih juga ada kondisi-kondisi yang tanah. Yang setiap tahunnya memang selalu ada anggaran yang kita gelontorkan ke sana gitu. Tetap selalu ada berusaha mencapai kondisi menjadi perkerasan rigid atau aspal seperti itu. Karena memang dari sektor ekonomi itu sangat penting apabila aksesnya sudah
mudah gitu kan, Iya. baik dari sektor pariwisata, perikanan, perkebunan gitu, semua sangat mendukung apabila aksesnya sudah baik. Mungkin itu. Saya ke Pak Kadis lagi nih. Kalau bicara anggaran tentu saja mungkin dalam tanda kutip pasti kurang terus Bang ya. Terbatas terus lah anggaran Terus ini. batas. Nah dengan keterbatasan anggaran tadi Bang, upaya dari BMBK sendiri untuk memastikan kualitas pekerjaan jalan ini agar target kemantapan dapat bertahan dalam jangka panjang, seperti apa Bang upayanya Bang? Baik. Terkait dengan kualitas, ya. Tentunya kiatnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman Bina Marga supaya kualitas jalan ini itu baik, Ya. delivery. Jadi pembangunan jalan atau rehabilitasi jalan ini biasanya kita lakukan dengan pihak ketiga. Kita menggunakan teman-teman kontraktor untuk Iya. melaksanakan pembangunan itu. Begitu. Tentunya hasil daripada teman-teman kontraktor ini menjadi kunci berhasilan kita. Begitu. Di lapangan selain kita harus awasi secara mandiri, begitu. Ada teman-teman PPK dan di bawahnya ada teman-teman pengawas. Kita juga dibantu dengan teman-teman konsultan untuk melaksanakan pengawasan itu. Begitu. Secara bertahap, begitu. Kita melaksanakan mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan. Nah, itu kuncinya bahwa nggak boleh teman-teman kontraktor melaksanakan di luar mutu yang sudah ditetapkan. Misalkan dari kalau aspal kita punya standar misalkan di dalam gambar 4 cm misalkan. Jadi memang delivery-nya juga harus 4 cm. Begitu, nggak boleh kurang daripada itu, begitu. Terus ada berat jenis yang harus didapatkan misalkan, karena ini kaitannya dengan pemadatan. Iya. Gitu. Itu juga harus sesuai dengan apa yang udah disyaratkan. Gitu. Caranya gimana? Ya tetap teman-teman ketika mereka teman-teman pelaksanaan kontraktor ya kita harus awasi, begitu, supaya memang hasilnya nanti dalam delivery-nya, begitu, akhir kontrak dia bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sama kita, begitu. Itu kuncinya satu. Ya. Terus yang kedua, kita juga ngajak teman-teman pengguna jalan dong, begitu. Jangan sampai kita ngebangun tapi ada yang ngerusaknya, gitu. Caranya gimana? Ya kita menghimbau sama teman-teman pengguna jalan agar tidak menggunakan jalan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Jalan kita ini kelasnya kelas 3, begitu. Dengan sumbu muatan terberatnya, MST muatan terberatnya adalah 8 ton, begitu. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman pengguna jalan bisa menggunakan dengan MST yang sudah ditentukan tadi, saya rasa umur rencana yang kita harapkan itu akan tercapai. Ya. Biasanya umur rencana jalan waktu kita bangun itu 10 tahun. Ya, dengan 2 kali masa rehab berkala dalam 10 tahun itu. Jadi bukan berarti bahwa udah kita bangun kita nggak ngapa-ngapain. Kita tetap ada pelaksanaan rutin. Ya, pembangunan tahun pertama. Jadi mulai dari tahun kedua sampai tahun keempat itu dilaksanakan pemeliharaan rutin. Jadi tetap misalkan bahunya itu harus dipangkas kalau ada tumbuhan-tumbuhan supaya airnya ngalir keluar. Kalau nggak begitu airnya ngegenang di situ, itu yang menyebabkan kerusakan. Jadi harus dipelihara. Sama seperti kalau melihara mobil. Jadi tetap harus misalkan dicuci. Kalau misalkan mobil nggak dicuci nanti lama-lama karatan gitu ya kira-kira. Pemeliharaan rutin. Itu pengalaman rutin. Terus nanti ada tahun ke-4 itu sama tahun ke-7 ada pemeliharaan berkala namanya. Nanti setelah pemeliharaan rutin itu kan ada bahu, ada tambal sulam misalkan, itu pemeliharaan rutin. Nanti tahun ke-4 dan ke-7 itu dilaksanakan overlay ulang tapi 1 lapis. Misalkan seperti begitu, kita overlay lagi 1 lapis begitu. Sehingga memang benar-benar nanti pada umur 10 tahun baru dinyatakan jalan itu memang sudah nggak layak lagi untuk ini.
Baru tahun ke-10 kita bangun kembali, kita overlay lagi yang 2 lapis. Begitu selanjutnya gitu. Jadi pemeliharaan secara siklusnya seperti begitu. Jadi enggak ketika kita sudah bangun terus nggak dipelihara, enggak. Jadi tetap harus dipelihara supaya umur rencananya juga tercapai. Kira-kira gitu, Bang. Kita tahu Bang bahwa sebetulnya kan jalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Betul. Gitu. Apalagi setelah dibangun, diperbaiki. Betul. Begitu. Nah, apakah ada kolaborasi Bang dengan pihak swasta atau pemerintah pusat begitu dalam mendukung pencapaian target yang tahun ini dicanangkan 79% kemantapan jalan provinsi Bang? Baik. Jadi bagaimana kolaborasi kita dengan teman-teman swasta? Kalau teman-teman pusat tadi kita sudah bicara ya. Ya. Kita bicara udah tadi kemarin terkait dengan IJD misalkan. Ya. Kalau teman-teman pusat bagaimana teman-teman pusat bisa menggelontorkan uangnya taruh di jalan provinsi dan jalan kabupaten. Begitu melalui impres jalan daerah ada dana bagi hasil. Ya. Begitu biasanya kita yang ada di ini dana bagi hasil sawit biasanya dapat ada kita. Atau ada dana bagi hasil dari pajak rokok begitu. Terus ada satu lagi insentif fiskal tambahan begitu. Nah, itu yang biasanya untuk pembiayaan kita. Ya, sama dana alokasi khusus. Itu yang dana pusat yang bisa taruh ke kita di provinsi dan kabupaten kota. Jadi itu. Terkait dengan teman-teman swasta, sejauh ini kita sudah jalin kerjasama. Ya, alhamdulillah di 2024 kemarin kita sudah bekerja sama teman-teman di beberapa perusahaan. Ya, kalau di Waikanan ada jalan Tajab Adijaya, ya kita bangun 2 km. Ya, 2 km itu dari aspal, dari bawah, dari tanah sampai hingga aspalnya, perkerasan aspalnya. Nah, kita ngajak ada teman-teman PT PSMI, Pemuka Sakti Manis Indah kalau nggak salah, ya. Perusahaan apa? Gula. Tebu. Ya, gula tebu ya. Nah, tebu. Nah, kita ajak untuk diskusi karena daerah situ jalan itu adalah jalan termasuk merupakan jalan perkebunan mereka juga di situ. Kita ajak untuk kolaborasi begitu dan mereka bersedia untuk kolaborasi. Mereka menggelontorkan uangnya sekitar 3,5 miliar lah untuk bangun pondasi jalan. Pondasi jalan. Tentunya spesifikasinya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita berikan ini spesifikasinya seperti begini, gitu. Terus desainnya seperti ini. Kita silakan mereka untuk membangun. Ataukah mereka menunjuk kontraktor dan ataukah mereka membangun sendiri silakan. Yang penting nanti pada saat delivery memberikan ke kita itu sesuai dengan spesifikasi yang udah kita syaratkan, ya. Terus kita bangun di atasnya aspalnya. Aspalnya 2 lapis. Aspalnya kita bangun dengan dana 10 miliar. Alhamdulillah kita dapat 2 kilo. Kalau 10 miliar itu kita bangun sendiri, paling kita cuma dapatnya 1,3 atau 1,4 kilo lah. Begitu. Dengan kolaborasi kita bisa sampai 2 kilo. Nah, ini yang pertama. Gitu. Kita sudah hubungan. Ada juga nanti di Adijaya Tulung Randu. Adijaya Tulung Randu kita kerjasama dengan PT Laujaya. Ada juga dengan PT Bumi Waras gitu. Bumi Waras Group ya. Kalau dengan teman-teman yang ada di sini mereka ini perusahaan tapioka, Bang. Ya, perusahaan tapioka. Begitu. Mereka cara kerjasamanya mereka memberikan material berupa base, ya, base begitu. Kerjasama kita satu perusahaan itu ngasih 1.000 meter kubik base. Kita menggunakan alat kita sendiri, kita padatkan dengan alat kita begitu, sehingga jalan yang tadinya tanah yang banyak bergelombang kita ketutup base begitu akhirnya bisa dinikmati. Nah itu dengan 2 perusahaan itu. Sebenarnya ada perusahaan yang lain tapi kita nggak bisa kita jalin kerjasama karena mereka nggak mau, karena ada jalan yang ditutup sama warga.
di portal, dan kita harus membangun itu jalan kabupaten, itu bukan jalan provinsi gitu. Kita harus intervensi, harus buka. Nah kita nggak tercapai kesepakatan di sana pada saat itu, jadi mereka nggak mau bantu kita. Tapi nanti ke depan kita akan panggil lagi, kita ajak kolaborasi lagi, karena jalan ini adalah mereka juga yang menggunakan begitu. Terus ada di Tanggamus, jalan ke Ulu Belu tuh. Ya, kemarin terjadi longsor, bencana alam. Ya, agak sempat terputus beberapa hari begitu, dan saudara-saudara kita di Ulu Belu sempat tidak terkoneksi, jadi terputus hubungan antara ke dunia luar. Jadi benar-benar keputus jalannya tuh. Banyak longsor, banyak tertimbun jalannya. Kita masuk ke sana dengan alat berat, kita selesaikan. Alhamdulillah beberapa hari jalan tembus, bisa digunakan kembali. Terus bagaimana menangani longsornya? Teman-teman PT Pertamina Geothermal, kita ajak ngobrol. Tolong bantu kami di sana, karena kalau misalkan kami nggak bantu itu nanti longsornya akan tambah parah, begitu. Dan mereka menggunakan jalan itu sebagai akses ke perusahaannya toh, begitu. Akhirnya mereka juga mau untuk membantu kita, begitu. Mereka sendiri yang merencanakan, mereka sendiri yang cari kontraktor. Kalau nggak salah biayanya hampir seperti 23 miliar, mereka menyelesaikan itu semua. Nah ini bagian daripada bagaimana kita kolaborasi dengan pihak teman-teman swasta untuk ikut membangun dan memelihara jalan. Dan ke depan tentunya akan kita giatkan lagi, begitu. Kita sudah punya daftar list, daftar perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalan-jalan kita. Nah, akan kita panggil lagi, kita ajak kerjasama, begitu. Dengan seperti begitu, insya Allah tadi gap antara pembiayaan tadi bisa sedikit banyak bisa berkurang lah, gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan 2 miliar 10 miliar kita dapat cuman 1,3 atau 1,4 kilo, ini dapat 2 kilo, kan lumayan seperti begitu. Dan akhirnya nanti lambat laun jalan-jalan yang masih belum tertutup aspal bisa tertutup aspal semua, begitu. Dengan kolaborasi kita dengan teman-teman pihak swasta, gitu Bang. Artinya memang kolaborasi dengan swasta sudah berjalan baik, sudah gitu Bang ya. Baik. Di beberapa daerah begitu. Betul. Bang. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa podcast RRI, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, baik pendengar dan pemirsa podcast RRI, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita masih bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bang Taufikullah, dan juga Kepala Bidang Bina Program Bapak M. Abdillah. Bang, saya mau tanya ini Bang. Tentu tadi berbagai dinamika sudah Abang sampaikan. Tentu ada tantangan begitu ya dalam proses memperbaiki, memelihara jalan jalan provinsi khususnya, dan juga jalan-jalan tadi yang Abang sebutkan, konektivitas tadi. Nah, sejauh ini ada tantangan yang dihadapi begitu Bang oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bang. Baik. Tantangannya lebih kepada biasanya kesulitan apa ketika kita bangun jalan di lapangan ya, gitu. Lebih kepada tantangan sosial, biasanya seperti begitu. Banyak daerah kita ini berbeda-beda karakter sosialnya. Misalnya, ada yang apatis sama sebodoh, nggak mau ikut-ikut. Ada yang benar-benar mau ngeliatin seperti apa. Ada yang macam-macam lah, gitu. Ada yang membantu, ada yang mendukung, begitu. Ada yang kontra malah sebaliknya, begitu. Namun demikian itu masyarakat kita semua yang memang kita harus hargai. Ketika kita misalkan ada daerah-daerah tertentu, ya, kita bangun jalan nih, terus alat kita taruh di pinggir jalan, begitu. Ketika kita taruh di pinggir jalan, diambil retribusinya. Masyarakat setempat pokoknya harus bayar keamanan dan lain sebagainya. Ini sangat mengganggu teman-teman kontraktor untuk bekerja di lapangan. Begitu. Ada kesulitan misalkan ketika kita bawa bahan, itu ada retribusi
sendiri dari teman-teman. Kalau mau masuk ke sini harus bayar sekian. Kalau nggak di sini alat nggak bisa ini. Ini bagian daripada tantangan-tantangan itu begitu. Banyak juga masyarakat yang nggak mendukung terkait dengan pembangunan. Padahal kita harus membangun daerahnya sendiri. Begitu itu di lapangan. Tapi nggak begitu banyak kok. Semuanya lebih banyak yang mendukung kita gitu. Mereka senang, bahagia, jalannya dibangun begitu. Tapi ada perubahan paradigma. Ketika kalau zaman dulu senior-senior kita cerita bahwa ketika mereka bangun jalan itu sepanjang jalan itu ada yang ngasih kopi, ada yang ngasih teh keluar itu semua itu pisang goreng, apa yang ada di rumah biasanya dibawa keluar untuk diberikan para pekerja karena saking bahagianya jalannya dibangun begitu. Tapi kalau sekarang paradigmanya masyarakat sudah agak berubah. Ketika mereka menganggap bahwa ini tugas masyarakat, tugas tanggung jawab pemerintah. Begitu. Kami nggak usah ikut-ikut, itu kan kami sudah bayar pajak. Begitu. Itu tugas pemerintah, silahkan aja pemerintah melaksanakan begitu. Sekarang seperti begitu. Nggak ada lagi misalkan siring di depannya itu mampet, misalkan nggak ada lagi masyarakat yang turun gotong royong bersama-sama membersihkan siring. Karena ketika mereka banjir kan mereka sendiri sebenarnya yang melaksanakan. Tapi itu dibiarkan. Gitu. Nunggu pemerintah baru datang untuk membersihkan itu. Nah ini jadi kendala kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita masyarakat bisa ikut kolaborasi sama-sama bahwa ini menjaga, pemerintah membangun, mereka sama-sama menjaga. Saya rasa pembiayaan di bidang infrastruktur jalan itu agak sedikit bisa berkurang lah. Begitu. Karena apa? Karena masyarakat ikut menjaga. Karena nggak mungkin, Bang. Misalkan di daerah-daerah tertentu, misalkan di wilayah tebing-tebing gitu. Karena perubahan land use biasanya yang dulu banyak pohon jadi kebun begitu. Akhirnya tanah-tanah yang kecil itu yang ringan itu terbawa sama aliran air hujan. Bawa ke drainase. Karena alirannya nggak cukup cepat, akibatnya ada sedimentasi di sana. Lama-lama jadi penuh. Akhirnya apa? Akhirnya air yang harus mengalirnya di lewat drainase nggak lagi ngalir drainase, dia akan buat jalan sendiri. Ketika dia buat jalan sendiri, aliran air itu yang merusak jalan. Nah, ini akibatnya kan seperti begitu. Akhirnya apa? Gara-gara siringnya yang tadi penuh oleh sedimen, berakibat pada jalan yang bisa cepat rusak misalkan. Nah ini tantangannya kalau misalkan ini bagus, pemeliharaan siringnya bagus begitu kan jalannya cepat awet. Siapa yang bisa ngapain itu? Ya harusnya kolaborasi dengan teman-teman warga yang setempat. Adakan lagi kerja bakti, kita membersihkan seperti begitu. Itu akan mengurangi kos dan biaya pemeliharaan. Saya rasa kalau semua masyarakat ikut terlibat di sini, saya rasa akan mengurangi pembiayaan infrastruktur tadi. Jadi kita bisa lebih fokus pada jalan-jalan tadi yang belum pernah tersentuh sama aspal. Kan begitu. Kita bisa biayain ke sana kalau ini. Kalau ini tetap bagus, tapi ketika ini jadi rusak kita kembali lagi ke sini seperti itu harus. Ya, akhirnya kita nggak pernah ngebangun yang tadi karena duitnya nggak cukup. Begitu ya satu. Terus ketika misalkan teman-teman pengguna jalan, ketika dia sudah membayar pajak kendaraan bermotor, begitu. Akhirnya kan tugas pemerintah, saya kan udah bayar pajak nih. Gitu. Akhirnya apa? Mereka seenaknya aja muatannya itu tidak dibatasi. Kenapa? Prinsip ekonomi tadi kalau bisa diangkut sekali aja kenapa harus 2 kali begitu kan? Akhirnya muatannya penuh, berat di luar tonase yang ada, akhirnya itu yang buat jalan jadi cepat rusak. Kembali lagi seperti begitu. Jadi memang bangun jalan, memelihara jalan, mengelola jalan ini nggak bisa kita pemerintah sendiri, Bina Marga sendiri, kita harus didukung oleh masyarakat, kita didukung oleh swasta yang pengguna jalan. Kira-kira gitu. Nah kalau Bang Abdillah sendiri yang mungkin kerap mendampingi lah kalau Pak Kadis turun ke lapangan begitu, apa tantangan yang dihadapi juga Bang? Tantangan yang dihadapi kalau dalam pelaksanaan di lapangan ya memang banyak sekali ya untuk pemrograman utamanya, karena saya kebetulan di bidang-bidang program, banyak sekali permintaan dari masyarakat itu ingin didahulukan dengan kondisi jalan yang rusaknya mungkin titiknya spot-spot gitu ya. Jadi kampung sini mengajukan di kampung sini kan gitu. Ini menjadi prioritas. Yang di kampung lainnya minta di kampungnya begitu. Jadi kita harus benar-benar berusaha bisa mengakomodir ya keinginan masyarakat pada umumnya gitu. Apabila memang itu bisa kita cover semuanya, insya Allah kita
kerjakan seluruhnya gitu sehingga bisa memenuhi keinginan-keinginan dari masyarakat itu tadi gitu. Mungkin itu. Ya, mungkin kita sudah ada di penghujung bincang-bincang ini, Bang Taufik dan juga Bang Abdillah. Saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Taufik dan juga Bang Abdillah. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung, untuk mendukung target kemantapan jalan di Provinsi Lampung ini, Bang? Silakan, Bang. Baik, Bang Firman. Jadi terakhir kira-kira begini, bangun jalan itu perlu biaya yang mahal, sangat banyak begitu. Dengan dana yang terbatas, kita harus membangun jalan yang panjang dan luas begitu. Nah, untuk mencukupi itu, maka kita harus bijak dalam menggunakan jalan. Jadi saya berharap mengajak semua teman-teman pengguna jalan, terutama teman-teman yang bergerak di bidang angkutan, begitu, tidak menggunakan jalan melebihi tonase yang sudah ditentukan. Misalkan seberapa besar dengan MST yang 8 ton, cukup dengan 8 ton saja, begitu teman-teman pengguna jalan bisa melalui jalan-jalan provinsi yang ada gitu. Kita nggak mungkin membatasi dengan portal-portal karena nanti kalau dibatasi dengan portal-portal nanti yang lainnya jadi sulit begitu. Cukup kesadaran kita pengguna jalan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga pembiayaan tadi kita bisa pelihara lebih panjang umur rencananya. Dengan begitu ada jalan-jalan yang nggak bisa tadi kita bangun, kita bisa bangun di sana gitu. Jadi duit kita bisa cukup untuk ngapain itu. Jadi bijaklah teman-teman pengguna jalan dalam menggunakan jalan supaya jalan kita bisa terpelihara. Terus terutama juga masyarakat setempat ini, masyarakat desa setempat, ayo kita galakkan lagi budaya gotong royong bersama. Kenapa? Dengan kita biasakan budaya gotong royong khususnya untuk pembersihan drainase-drainase yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, kita ikut merawat jalan yang ada sehingga biaya perawatan bisa ditekan seminimal mungkin. Ayo kita sama-sama bahwa ini adalah infrastruktur kita bersama, uang kita bersama, harus kita jaga. Kira-kira gitu, Bang. Baik, silakan Bang Abdillah kalau ingin ditambahkan. Cukup ya? Ya. Baik pendengar dan pemirsa podcast RRI, demikian bincang-bincang santai kami bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Provinsi Lampung, Bapak M. Taufikullah, dan juga Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Bapak M. Abdillah Saheru. Semoga apa yang kami bincangkan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi